Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas 3C dengan NIM 2023011080800094. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah belajar dan pembelajaran pada materi metode pendekatan. Ada yang tahu metode pendekatan itu ada berapa? Yups, benar, ada 4. Pertama, ada problem based learning, kedua ada project based learning, ketiga ada inquiry based learning, keempat ada discovery learning. Saya akan jelaskan terkait materi pertama, yaitu problem based learning. Problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dari materi pembelajaran. Langsung saja kedua langkah-langkah dan contoh penerapan problem based learning. Langkah-langkah pertama yaitu orientasi pada masalah. Siswa diperkenalkan dengan masalah nyata, salah satunya pada mata pelajaran agama Islam, yaitu kurangnya pemahaman tentang zakat dan dampaknya terhadap masyarakat. Langkah-langkah kedua yaitu pengorganisasian siswa. Siswa dibagi di dalam kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan seperti mengapa zakat penting dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ketiga, penyelidikan mandiri. Setiap kelompok melakukan penelitian tentang zakat, termasuk jenis-jenis zakat dan menghitungnya dan manfaat zakat. Keempat, pengembangan solusi. Siswa merancang kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang zakat di lingkungan sekolah, termasuk membuat poster atau presentasi. Langkah kelima, presentasi hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian dan kampanye yang mereka rancang kepada kelas. 6. Refleksi dan evaluasi. Diskusi kelas dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang zakat dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, saya akan menjelaskan terkait materi PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai pembelajaran. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kedua, langkah dan contoh penerapannya dalam pembelajaran. Topik proyek. Langkah pertama yaitu topik project. Di sini saya akan memberikan terkait materi matematika pada kelas 4, yaitu model bangun ruang. Langkah kedua, perencanaan proyek. Siswa dibagi dalam kelompok dan memilih bangun ruang yang akan dibuat seperti kubus atau balok. Siswa merencanakan langkah-langkah pembuatan model dan menghitung volume serta luas permukaan bangunan tersebut. Langkah ketiga, siswa diarahkan untuk melaksanakan proyek. Siswa mengumpulkan bahan daur ulang seperti karton dan botol plastik. Setiap kelompok membuat model bangun ruang sesuai yang diinginkan. Langkah keempat yaitu presentasi hasil proyek. Setiap kelompok mempresentasikan model yang dibuat, menjelaskan cara menghitung volume dan luas permukaan. Langkah kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Diskusi hasil proyek dan proses pembelajaran serta bagaimana pengetahuan diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi matematika tersebut. Ketiga, inquiry based learning. Mode pembelajaran inquiry adalah pendekatan yang melaksanakan pada proses bertanya dan penyelidikan aktif oleh siswa. Kedua, langkah-langkah dan contoh penerapannya dalam pembelajaran. Pertama, orientasi masalah. Misalnya, tentang pencemaran lingkungan pada kelas 4 SD. Guru memperkenalkan masalah dengan menunjukkan gambar atau video tentang pencemaran. Langkah kedua, merumuskan masalah. Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan seperti apa penyebab pencemaran atau bagaimana cara mengurangi pencemaran. Ketiga, mengusun hipotesis. Siswa membuat dugaan mengenai penyebab dan solusi pencemaran yang mereka teliti. Keempat, pengumpulan data. Siswa melakukan penelitian dengan mencemari informasi dari buku, internet, atau wawancara dengan ahli. Langkah kelima, analisis dan penyelidikan hasil. Siswa mengusun laporan dan mempresentasikan temuan mereka kepada kelas. Keenam, refleksi atau kesimpulan. Diskusi kelas
dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil yang diperoleh serta untuk memudahkan siswa untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Materi keempat yaitu discovery learning. Discovery learning adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri melalui pengalaman dan eksplorasi. Kedua, langkah-langkah dan contoh penerapannya dalam pembelajaran. Pertama, stimulasi. Guru memulai dengan memberikan pertanyaan menarik. Nah, kali ini saya akan mengambil terkait materi siklus air pada kelas 5 SD. Misalnya nih, bagaimana air bisa berubah bentuk? Langkah kedua, identifikasi masalah. Siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah terkait siklus air, seperti dampak pencemaran terhadap kualitas air. Langkah ketiga, pengumpulan data. Siswa melakukan eksplorasi di lingkungan sekitar, mengamati sumber air, dan mencatat temuan mereka. Keempat, analisis dan verifikasi. Siswa menganalisis data yang dikumpulkan dan membandingkan dengan hipotesis awal mereka. Berdiskusi dalam kelompok untuk membahas hasil pengamatan mengenai siklus air. Kelima, generalization atau generalization. Masih bacana. Cau na mau hapus bere. Una cara bacana. Generalization. Ya. Kelima, generalization. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka dan menarik kesimpulan tentang pentingnya menjaga kualitas air. Keenam, refleksi. Diskusi kelas untuk mengevaluasi. Keenam, refleksi. Diskusi kelas dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan bagaimana cara penerapan siklus air ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next video.